Oke lor, ini kita akan jalan-jalan ke tempat Empu Keris ya. Ini berada di daerah Moyudan Sleman. Ini saya bawain burung tuh di situ, burung perkutut karena beliau suka burung perkutut. Oke. Oke lor, ini kita sudah berada di depan pintu Ki Empu Sungkowo Harum Brojo. Ini di Dusun Gatak, Semberagung, Moyudan Sleman, Yogyakarta. Nanti kita akan bertanya-tanya dan melihat proses pembuatan keris. Yuk. Kiri tenang gua mana? Jangan kale, baju kita dia. Alami kata tinggal. Tapi saya mau pakai ngano mah. Dua, tiga. Kabur. Nah ini Pak, mau tanya ini kira-kira dalam pembuatan satu bilah keris itu bisa memakan waktu berapa lama ya Pak? Kurang lebih 1 bulan dari awal sampai akhir sampai selesai. Sampai finishing. Kurang lebih 1 bulan ya? Sekitar 1 bulan. Ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit, ada yang pas 1 bulan. Kurang lebih itu 1 bulan. Terus gini Pak, kan sekarang itu banyak orang yang bilang kalau keris baru itu tidak ada kodamnya, tidak ada anunya, itu apakah seperti itu gitu loh Pak? Sebetulnya ya terutama baru aja, tergantung orangnya. Tergantung orangnya yang membuatnya Iya, gitu. iya. Kan mana itu kalau yang baru kan pakai pakai ritual atau enggak? Iya. Tapi apakah ada yang pesan khusus menggunakan ritual seperti itu? Ada Mas. Kalau yang memang ageman Mas, ada ageman atau pribadi, kalau pegangan tadi biasanya ya pakaian Ritual khusus ya. Biasanya pakai apa istilahnya puasa udah rampe ya mengikuti pemesannya. tradisi nenek moyang Oh, dulu, tradisi. bapak saya nah, sekarang orang macam-macam ada yang cuma Eksoteris saja. luarnya saja, ada yang memang kalau memang tuh pegangan tuh pribadi ya harus hati-hati, pembuatannya juga harus hati-hati. Misalnya pas emosi ya harus penting karena dia auranya kurang baik. Kalau rata-rata orang pesan keris itu kalau sekarang apa yang dipesan Pak? Ya kebanyakan kok Fisiknya? ya kalau kebanyakan Mas untuk orang-orang berbisnisan gitu Mas. Oh, pengusaha-pengusaha. oke. Mungkin itu sudah jadi ciri khasnya jenengan keris gue bisnis gue kan Ah, yang iya. Sungkowo
segini. Ya ada kan kondisi itu misalkan Rezeki ini. lima penduduk sinar itu atau terus sabutan dengan pamor 11 mas gitu. Sabu itu lo 11 ya, Pak? 11 penduduk sinar itu 5 Ya. Kalau Bapak rata-rata yang paling sering orang pesan itu malah yang lurus atau yang blok, Pak? ya macam-macam. Oh, tetap Ya ada yang udah, ada yang blok, pokoknya ya tuh ada yang minta opsi yang dulu juga banyak yang minta. Nah ini Pak, saya mau tanya Ya. soal keris kebulader. Ya Nah, itu kan rata-rata itu orang awam itu bilang kebulader itu untuk para petani. Iku leres napa mboten? ya kebanyakan memang belajar sama tilang upeng Nggih. itu spesial biasanya untuk tani kebanyakan memang Oh. pamornya mesti beras putih mas. Kalau beras putih itu artinya Beras sudah tumpah mas, Oke. itu kan cukup rezeki. Banyak sampai apa tumpah itu kan filosofinya kan. kalau keris buatan Kepung Sungkowo ini apakah ada sertifikat atau ciri khusus yang bisa menandakan bahwa ini memang buatan dari Kepung itu? Kalau saya memang saya lampiri sertifikat. Oh, memang ada sertifikatnya. Ya, kali ya, saya mesti kata. Berarti tidak akan tertukar lagi ya Bang? Ya, sampai itu ya ada sertifikatnya sendiri. Oke. Kalau saya itu mas, ngento itu angin tangguh. Di sini kan tangguh kita itu. Oke. Tangguh kita itu agak jauh ke habis. Oh. Ini agak betul agak besar. Kalau yang sedang dibuat ini gimana? Nah, ini rencana ya mau bikin tangguh di sini itu dapur Pasopati terus. Oh, Pasopati. Ini jadi yang akan dibuat Pasopati loh, tapi ya tidak mungkin hari ini jadi karena Wah. Iya. 1 bulan lagi udah. Lipatnya pamor itu 10 hari kok. Lipatnya pamor 10 hari. Iya. Paling cepat mas. Paling cepat 10 hari atau 15 hari lipat pamor itu. Nah itu lah pertama lah lapis 1. Ya. Nah itu nanti dipanjangkan lapis 2, 4, Di sini ini lapisnya 256. 256 lapisan. Nah, Iya. tingkatnya di sini. itu nanti bikin lapisan 8, 3 digabungkan. Mas dari kalau misalnya PB itu biasanya cuma 64. Manu dari Solo itu kebanyakan 64. Kalau di sini 256. 56 lipatan Lipatan pamor. Dan agak terus pamornya. Ya, apa standar itu mas, standar tangguh itu. Kalau untuk anu Pak, misal katakan nyuwun sewu nggih, untuk harga rata-rata itu ya paling murah mawon, katakanlah ngono lho. Nek sing paling mahal pasti tak terhingga toh nggih. Nah, sing paling murah mawon itu sampai berapa kira-kira? Oh, ya, pokoknya ya kalau sama rongkonya ya 15. Oke lor, jadi satu keris itu berharga 15 juta rupiah. Nah, wong seperti itu keris mahal kok banyak orang yang dibuang, dilarung malah dan ininya itu ditaruh di mana itu loh? Dianggap musyrik, dianggap syirik. Ah, ya, sekarang kan ngantuk mas. Orang itu macam-macam ada. Ya. Belum tahu persis tapi udah komponis. Kalau Iya. seperti musyrik. Jadi ya katakanlah kalau orang yang seperti itu malah dianggap pengetahuannya kurang ya. Oke, menjajah.
Nah, ini pertanyaan menyangkut saya, Pak. Jadi kebetulan saya itu kan punya sedikit keahlian dalam hal penarikan pusaka gitu. Dan saya itu sering ya menarik keris-keris yang sudah dibuang orang gitu. Kalau menurut Bapak itu tanggapannya bagaimana? Sebagai seorang empu melihat hasil karya mungkin empu-empu sebelumnya yang dibuang terus saya tarik, saya rawat itu bagaimana? Kalau saya mah anggap positif mah. Itu barang teman-teman juga rawat asli. Ya, Pembelinya juga diwangi. susah gitu ya. Susah, biayanya banyak. Cuma dibuang. Tapi banyak beranggapan yang wah nek narik pusaka rusak alam dan lain sebagainya. Wah, Ya, Mas. Lari, saya tak lari dulu loh. Nah, kalau posisi mukul tadi wah muncrat. Itu dari besi setebal gini lur bisa jadi keris yang segini loh. Pasti memang membutuhkan banyak sekali energi, waktu dan tenaga yang memang digunakan itu sangat luar biasa ya lur ya. Jadi ini adalah hasil karya yang memang benar-benar adiluhung yang harus kita pertahankan. Jangan kok terus semata-mata kita memang kurang tahu atau kurang paham terus menganggap ini adalah musrik sirik lalu dibuang. Kasihan. Pernah boten Pak pada saat pembuatan keris itu terjadi keanehan atau sesuatu yang katakanlah itu sulit dinalar dengan logika itu, apakah sering atau pernah gitu Pak? tak sekali pernah. Oh, apa itu Pak contohnya mungkin? Macam-macam macam. Kadang-kadang yang itu orang mikir ini nggak bisa pikir ya pernah. Nggak bisa pikir itu artinya? Nggak bisa dengan mas. Kandung kampung ini tak bisa. Itu tapi nggak bisa pikir. Nggak bisa gandeng. Oh, itu faktor dari mungkin besinya atau pemesannya? Kadang-kadang pikiran kurang tenang. Ya. Pikiran atau emosi atau biasa banyak gagalnya itu. Makanya harusnya itu harus pikiran harus nyawiji tadi fokus pikirannya macam-macam lah gagal.
senang ya. Oke lor, jadi dalam proses pembuatan keris ini harus dalam keadaan senang ya. Mungkin karena nanti di situ akan menimbulkan ya energi-energi yang positif yang luar biasa yang dari Pak Empu ini nanti yang akan tertular kepada yang membawa keris tersebut. Kalau dalam keadaan corona atau PPKM seperti ini apakah berpengaruh juga Pak? Nggak ada pengaruhnya Mas. Tetap ada nggak? Ada. Selama pesanan jadi nggak belum diambil barang. Oh. Ya mungkin Tahanan Mas. ya kahanan tau ya teman. Tahanan. Untuk bencana ya ada. Kalau tamu itu nah sekarang itu agak jarang Mas. Dulu kan mau di ruang itu sampai tiap hari aja. Tamu apa lagi ya dari luar daerah lalu dia jauh nggak ada. dan oke lor, ini coba dilihat keringat yang berada di Bapak Sukowo ini ya lor ya. Jadi proses pembuatan ini memang wajar jika dihargai dengan katakanlah 15 juta itu seperti saya kok tidak ada artinya karena ini keringat beliau yang menetes luar biasa. Kita pun baru sebentar aja sudah merasakan panas yang sangat luar biasa ya lor ya. Bayangkan ini 1 bulan. Mana Mas aman nggak kena corona nggak panas. Oh iya malah aman nggak kena corona lor. Ini Pak, kalau keris itu sudah jadi, apakah ada penyelarasan atau penyeimbangan antara eksoteri dan eksoterinya Pak? Ya biasanya kan Mas nggak jadi itu dia Mas kira-kira 3 hari 3 malam itu di apa diamati 3 malam itu biasanya diamati itu biasanya apa ya biasanya uangnya udah tapi rasa belum masih cari yang tukang apanya sesuai sama hati Tetap dibenahi terus. nggak cari tukangnya apa belum seret itu kan kadang modelnya juga Bagus. tapi kok belum seret tapi jadi hati itu kan kita cari apanya yang kurang Kalau ada orang pesan itu biasanya sering menyatukannya itu dibikinnya lewat tanggal lahirnya, netonnya atau apanya Pak? kebanyakan tanggal lahir Mas. Tetap tanggal lahir. Iya, tanggal lahir sama tanggal lahir otot sama Oh. sama profesi nanti. Oh ya, jadi nanti disesuaikan. oke lor, jadi dalam pemesanan keris ini ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu pertama tanggal lahir atau neton dari pemesan, yang kedua profesi. Nah, profesi. Jadi setiap nanti cekelane uang itu beda-beda gitu loh, nggak sama. Jadi prosesnya yang paling lama pas niki nggih.
Nggih, ngoten niku wit awale iki. Ngripan-ngripan niku Wis ono kae iki cepet Mas. Ganti proses. Kalau jenengan niku ki nek orang-orang bilang niku adalah empu terakhir dari Empu Supon niku leres. Ora terakhir to. Oh, ya ora terakhir, Ding. Tapi nek saka itu mau Mojopahit ping 17 Mas kula iki. Oh, ke-17. Dari Mojopahit. Nggih. Lagi bapak kula 16, mbah kula 15. Nggih. Mbah kula ki jaman HP 8 Mas, 78. Mbah Supowinangun. Nggih, bapak kula HP 9, ra ndamke HP 9 biyen. Anu jalak apa ya? Cangkong Mangkunegara kalau jalak Sinom Uding. Desa Krem niki Gusti Wida Mas. Oh, Gusti Wida niku kerban niki. Kula ndamel ping 4 ping 5 gitu. nggih Gusti Yuda. Terus bulan mriki ya. Kan sedang terus to piyambake. Nggih. Ya kula sok yo nek pas ono acara kok sedang Dan sedang mriko. nek teng mriki wonten pun enten mboten lho. Katakanlah sing keris-keris sing pun dadi contoh ngoten. Wonten yo pas. Oke, udah jiwa barang ini apa Mas? Kopi lo kali mono dia tuh. Oke, nek saged tak ndelok dadi nggih akhiran jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Oh nggih. Ora. Dan penasaran le dadok-dadok ora lho. Ono anu Mas untuk urutan proses berarti ono gitu. Oh, Urutan dari ini. Nek kula pun nerangke wong-wong niku. oh akeh iku malah. Nek ra ono ki angel mana cerita tok iki. Oke, tadi setelah kita melihat bagaimana proses pembuatannya, nah ini nanti kita singkat, kita lihat apa yang langkah-langkah selanjutnya dan bagaimana contoh pusaka yang sudah jadi. Oke, Lin. Pamor-pamor modelnya seperti ini. Ya oke lor, ini adalah contoh beberapa pusaka yang sudah jadi. Ini keren-keren sekali dan pamornya juga ya kalau memang apa ya lor ya, berbeda dengan yang berada di pasaran yang katakanlah kamardikan itu dengan ini beda jauh sekali karena memang pembuatannya pun tetap menggunakan model lama ya Pak, pembuatan Tradisional. Kalau di semua ini yang paling sulit yang mana Pak? Mencari menggambar pamornya itu. Paling sulit yo termasuk mana itu? Lar gangsir atau Lalu misal katakanlah berbicara dengan tuah, apakah emang niki makeh tuahnya itu berada langsung muncul dengan sendirinya atau memang perlu kita lakukan hal-hal khusus agar tuahnya itu bisa muncul? Kalau pesanan itu biasanya ya udah dengan sendirinya Mas. Oh. Soalnya waktu pembikinan kan udah disesuaikan. Kalau seperti ini rata-rata digunakan untuk orang kalangan seperti apa Pak? Kebanyakan yang anu ya untuk orang-orang ya, pengusaha ya. Pengusaha. Kebanyakan
jelas seperti pamor-pamor kerezekian nggih. Nggih niku. Karena banyak tuh yang pamor dan Mas. Lebih Mas. Terangkan. Yang tadi kan ini Mas ini besi pamor besi ini loh tadi. Ya. Yang pencurat tadi ya Pak nggih. Ya, sing gabung ini. Ini kan pasti empat ini nanti jadi ini. Oh. Besi, awalnya dari besi pamor besi dijadikan satu dipijer panjangkan lipat jadinya ini saton. Nggih. Dari saton diambil sekitar seperempat bagiannya untuk calon gonjo. Nggih. Nah, 3/4 nah ini dibuat bentuk seperti hampir seperti terpesium, baru kasih baja. Nggih. Tengahnya jadi jadikan satu, jadi ini yang disebut kodokan. Nggih. Ini tadi saton, ini kodokan, ini dipeseni ini, dari ini dipeseni buat besi, jadi dipanjangkan, lo, jadi ilap, dan dibuat kembang kacang. Nggih. Ini dipahat sambil nyetel gonjo, dan diteruskan terusnya. Nah, dalam proses ini pamor itu muncul di tahap yang mana Pak? Dari ini udah lama Mas. Oh. Nah, nanti dari sini mau bikin pamor apa itu dari sini pokoknya. Oh, berarti dari awal sudah harus ditata gitu. Iya ini. Mau bikin pamor misalnya pamor darak sineret, pokoknya dari sini. Nanti dipanjangkan jadi titikok ini. Awal mulanya pokoknya ini. Nggih. Makanya ini pamor apa dasar yang ini garis-garis yang di sini nanti beras putih, yang di sini pamor adek. Pamor itu madeg sama beras putih kok. Atau rumah sama pamor miring. Itu dasarnya pamor itu. Pamor. Jadi yang banyak sekali itu yang namanya pamorekan, pamor yang sudah direkayasa, direko-reko. Nah, itu Pesanan khusus mungkin nggih. Nek sing pamorekan nggih. Pokoknya awalnya dari ini urutan prosesnya seperti ini. Oh, dari itu. Baru muncul. Nggih, matur nuwun. Kelor ini jadi ini salah satu keris yang pamornya itu cara bikinnya susah. Ini pamor lar gangsir. Kalau lar gangsir itu tuasnya buat apa Pak? Wibawa. Wibawa. Memang bulat. Gangsir, berak sineret, ron genduru itu mah foto prosesnya. Iya. Kalau diantara ini yang paling mahal yang mana Pak? Paling mahal. Kira mergo anune masih dadi marai mahal ini kini ro sandangane to niki. Oh. Jadi mergone sandangan. Sandangan itu ya tidak harus ya tidak boleh dilupakan ya Pak. Dan di situ memang mahal juga. Oh, tadi padahal ini kan perak Mas, ini perak. Oh. Ini gading. Oh, ini gading. Gading to. Nggih. Kok putih ya Pak? Hanya ra putih ini gitu. Oh. Soalnya di sing anu masih bebean ini iki jantung kaya botol kan. Nggih. Sing dibentuk ini. Padahal saya itu di rumah punya ininya gading. Punya Simbah dulu. Tapi sudah kuning itu. Kuning Mas, nek suwe. Nggih. Berarti untuk warangannya tok itu berarti ya katakanlah kalau pesan yang gading seperti ini ya 8 jutaan sampai 10 jutaan ya Pak? Wah nek gadinge nek rongko ngene iki Mas nek anyar. Nggih. Ya wingi ditawani ini 20 masak iki nih. Oh 20? Heeh.
Wow, berarti punya saya itu di rumah ya nek tak jual mahal itu lur. Mahal. Ini sama ininya 20. Nggih. Tapi masih baru loh, Mas. Nggih. Jadi di rumah itu punya ininya yang 22 karat itu, terus ini gading gajah, ini gading gajah. Juti ini nek rongkong ini nek sing apik tenan, Mas. Nggih. Mah ampuh tenan, Mas, sampai 20-an lebih. Gading gajah. Bukan, kayu. Oh, timo. kayu. Kayu apa, Pak, yang paling Timo. mahal? Oh, kayu timo. Timo tapi peleknya misalnya inggrim atau nyambe Oh. sampai 20-an. Ya, semoga saja lur besok punya rezeki, punya pusaka yang hasil dari Bapak Sungkowo ini. Jadi ben kebetulan kita tetangga desa, ben yo men duwe lur yang jadi tidak melulu narik terus. Besok ya, semoga punya rezeki ya. Ya mungkin teman-teman katakanlah ada yang tokoh katakanlah pengen memesan keris yang bagus, nanti bisa lewat saya tak anter. Nanti ini nggak jauh dari rumah saya, nanti bisa pesan keris yang sesuai dengan keinginan hati jenengan gitu. Aku malah tadi kepengen ya lur. Nah ini kenapa tuh Pak, ini kok jan tengah hati kok rasanya. Nah, jalan. Oh jalak, tapi ini pamornya apa nih? Jalan tilam sari ngono benda segodo. Oh ini benda segodo lur. Keren sekali ini pamornya. Ya lur udah mungkin cukup ya Mas ya. Lain kali kita main lagi. Sekaligus tadi bapak yang satu pengen burung puter, besok saya bawakan burung puter kapan-kapan biar buat anggung-anggungan. Nggih pun Pak, matur sembah nuwun nggih, sampun Nggih, Mas, nggih. Di- Ndarakan. bantu. Oke lur, kita pamit sekarang.